bagian belakangnya ada lagu penyambutan gitu ya. Apakah mobil EV itu perlu dianti karat? Kelihatan keren banget, kelihatan berwibawa. Kalau misalnya untuk mobil keluarga, kemudian untuk menjemput tamu dan segala macam, itu keren banget. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu mobil lagi yang sangat menarik di era ini. Karena kalau misalnya teman-teman lihat, data menunjukkan bahwa penjualan mobil ini itu untuk kelas family MPV itu sudah melewati Alphard dan Vellfire. Nah, itu mobil apa? Yaitu mobil Denza D9 ini teman-teman. Jadi ini mobil yang penjualannya sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena harganya itu sangat reasonable. Dan mobil ini adalah mobil EV, mobil listrik teman-teman. Jadi ini mobil gede banget, kemudian sekelas dengan Alphard dan Vellfire. Tapi Alphard dan Vellfire yang terbaru, kalau teman-teman tahu kan mereka berpenggerak hybrid ya, atau Lexus LM itu kan juga hybrid. Nah, untuk mobil Denza ini teman-teman, dia sudah punya penggerak mobil listrik. Makanya itu sangat menarik sekali bagi teman-teman yang bepergian dalam kota maupun dalam range-range yang masih mobil listrik bisa. Mobil ini pasti sangat ekonomis dan pajaknya pasti murah karena mobil ini mobil listrik. Nah, bagaimana sih tampilannya dan segala macamnya? Ini kita udah mau mengerjakan beberapa unit untuk Denza D9 ini dan kita mau mereview supaya teman-teman tahu mobil ini seperti apa. Oke, yang pertama kita mau lihat ini kuncinya ya. Nah, kuncinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita mau cek ini, di sini ada tombolnya. Memang dia nggak langsung kiles ya, terus pencet dulu. Nah, dia baru buka. Oke, kalau kemarin kayak Ion Haptech itu yang kita lihat, kita bahkan mendekat pun dia bisa langsung buka ya. Tapi ini entah kita yang nggak tahu atau ini memang nggak bisa ya. Nah, kita mau lihat ini bak kuncinya, kita coba lagi. Nah, kita coba mendekat. Nah, ini biasanya ada sensornya atau kalau kita mendekat langsung bisa buka. Tapi karena di sini dikasih tombol, harusnya cara bukanya pakai tombol seperti ini. Oke, ini kita buka. Impresi pertama ini build quality-nya mobil China zaman sekarang itu oke banget. Ini platnya kelihatan solid banget, tebel semua. Wow, pintunya semuanya tebel. Audionya udah pakai DIN audio kayak BYD Seal kalau nggak salah. Dan kita bisa lihat ini bagian dalamnya, kualitas interiornya cukup oke. Tapi kalau misalnya disandingkan dengan Alphard maupun Vellfire, lebih bagus Alphard maupun Vellfire ya. Untuk desainnya seperti biasa, desain mobil China itu berani banget ya teman-teman. Kelihatan futuristis, kelihatan wow banget sih sebetulnya. Oke, kita coba nyalain dulu ya. Oke, ini pencetannya udah nyala, disambut dengan welcome light seperti itu. Kemudian ini kita bisa lihat layarnya gede, setirnya juga enak. Sebetulnya duduknya enak sih. Ambience light-nya ada banyak ya. Untuk kelas mobil ini kalau nggak salah 900 juta 1M kecil teman-teman. Ini oke banget sih sebetulnya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau sama Alphard dan Vellfire ini pendapat saya pribadi ya memang beda harga ya. Hampir 1,5 sampai 1,3/4 kali lipat harganya. Jadi ya untuk harga ini nice banget teman-teman. Oke, layarnya gede, tombol-tombolnya gede-gede banget, tuas-tuasnya bagus. Yuk kita mau coba ke belakang. Nah, ini untuk buka pintunya. Nah, terus terang untuk di bagian belakangnya ada lagu penyambutan gitu ya. Pernah denger nggak? Neng nong neng gitu baru sana. Kursinya oke banget teman-teman. Ini untuk pengaturannya ada di sini semua. Kita mau lihat ini bisa dibuka atau enggak. Ini bisa naik, bisa turun. Nah, ini. Untuk duduk belakangnya ini oke banget, enak. Tapi materialnya agak sedikit keras ya. Ada ininya untuk bagian kakinya semua. Duduknya sih enak, cuman sayang banget untuk di bagian atas ini panoramiknya masih biasa seperti ini dan gak ada ambient slide ya di kanan kiri. Tapi ya kita nggak usah sok-sokan nge-review kayak reviewer gitu. Kan kita bengkel detailing coating ya. Kita tipis-tipis aja lah berkomentar. Mobil ini cukup oke di harganya. Itu yang kita mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi ini kursinya enak banget, warnanya juga warna yang mewah. Untuk di harganya ini oke banget lah. Oh, ternyata ini ada pencetan seperti ini ya, supaya kalau misalnya repot nggak mau pencet-pencet di sini, ini ada pencetan di sininya supaya lebih mudah. Untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman, cukup mewah, cukup keren banget. Interiornya warnanya juga bagus. Build quality-nya juga oke, ini kelihatan solid banget untuk pencetannya semua. Mobil China pasti electric sliding door, power back door-nya juga pasti elektrik juga.
seperti ini. Bagasinya juga cukup luas. Ini masih ada barang-barang standarnya. Ini kemarin dari dealer langsung di drop ke tempat kita. Kemudian untuk penutupan ya pasti otomatis juga. Modelnya dari luar kelihatan gagah banget, kelihatan keren banget, kelihatan berwibawa. Kalau misalnya untuk mobil keluarga, kemudian untuk menjemput tamu dan segala macam, itu keren banget. Oke, kita mau lihat bentuk-bentuk luarnya. Ini untuk bannya sudah pakai Michelin Primacy 235/60/18 ya. Ini 235/60/18, dia kelihatan tebal banget. Desain peleknya juga kelihatan mewah. Dia pakai kayak ruji-ruji seperti itu. Kemudian lampu-lampunya juga kelihatan oke banget. Logonya juga kelihatan sederhana dan bagus ya. Overall sih mobil ini kelihatan oke banget teman-teman. Nah, pastinya mobil ini datang ke tempat kita untuk dikerjakan PPF. Jadi ini kita udah PPF pakai PPF TPO Premium yang 210 mikron. Kita udah coating juga, kita udah PPF coat juga. Semua ya di coating, mulai kaca-kacanya, velgnya, semuanya sudah terproteksi dengan baik, termasuk grill-grill depannya. Makanya kalau kita lihat mobilnya udah keren, siap dipakai, wet looknya juga udah keren banget. Kemudian request dari customernya kemarin juga sudah di rush coat untuk di bagian bawah mobilnya. Nah, banyak pertanyaan ke kita juga masuk, apakah mobil EV itu perlu di anti karat? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya sederhana sekali. Bedanya mobil hybrid, EV dan bensin maupun diesel itu beda di penggeraknya, bos. Jadi kalau untuk di bagian kaki-kakinya semuanya pasti sama. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah butuh anti karat, ya tetap sama karena sasisnya sama, sama-sama punya kolong, sama-sama kena air di jalan, maka perlu yang namanya anti karat tetap. Oke. Yang membedakan mobil EV, mobil bensin, diesel itu adalah penggeraknya, tapi bukan kaki-kakinya. Semuanya sama teman-teman, cuman beda di penggeraknya saja. Makanya kalau untuk peredam butuh atau enggak, kalau mau dipasang pasti akan menambah kenyamanan. Anti karat perlu nggak? Iya, pastinya perlu juga kalau misalnya teman-teman nggak mau atau kepingin mobilnya lebih terproteksi untuk bagian undercarriage-nya. Jadi teman-teman, kita mau tunjukin hasil pengerjaan Denza D9 dengan PPF TPO Premium 210 mikron plus PPF coat di video berikut ini. Nah, jadi misalnya teman-teman punya mobil EV Chery J6 yang sekarang lagi banyak banget, BYD Seal, BYD Sea Lion, Ion Hypertech, macam-macam lah mobil EV. Silakan teman-teman misalnya mau pasang peredam, kaca velg, anti karat, PPF coating dan segala macam, silakan teman-teman konsultasikan, hubungi di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa juga like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita. Dan kalau pengen tahu mobil apa aja yang udah kita kerjakan, silakan teman-teman berkunjung di Instagram kita di link di bawah ini. Oke, sekian saja dari kami. Salam kinclong teman.